Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu biasa yang keempat pada tanggal 30 Januari 2022 kepada para sahabat sekalian. Semoga menjumpai Anda kalian di hari yang istimewa ini dalam keadaan sehat walafiat. Lukas menceritakan bahwa Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Dan pada hari Sabat, ia masuk ke dalam rumah ibadat dan membacakan nas ini. Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Dan kisah selanjutnya dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang banyak yang ada di kampung halamannya adalah mereka menjadi heran tentang Dia, terutama juga mereka mereka-reka apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus karena berita-berita yang telah mereka dengar, yaitu tentang mujizat-mujizat dan karya pelayanan cinta kasih yang telah dilakukan Tuhan Yesus di tempat yang lain. Dan di antara mereka ada yang berusaha mencoba Yesus dan mereka berkata, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Maka aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Jika pada zaman dahulu, zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, tidak ada hujan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, Elia diutus justru kepada salah seorang janda di Sarfat dan bukan janda-janda yang ada di wilayah Israel sendiri. Dan lebih dari itu Tuhan Yesus mengatakan, "Hai, tolong kalian ingat tentang sejarah ini yang telah tertulis. Bahkan Nabi Elisa, murid dari Nabi Elia pun pada zamannya, ketika banyak orang Israel yang terkena sakit kusta, justru tidak ada atau salah satu pun dari antara mereka tidak ada yang disembuhkan selain dari Naaman orang Syria." Dan janda di Sarfat maupun orang Syria, Naaman itu adalah orang asing, bukan orang atau warga bangsa Israel sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, ada juga kisah miris yang diperdengarkan di akhir dari kisah Injil, yaitu saking kecewanya mereka kepada Tuhan Yesus, mereka membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi puji Tuhan, Allah yang Maha Kuasa bisa bertindak kapanpun untuk membebaskan orang yang dikasihinya, putranya sendiri. Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Pergi kemana? Tidak diceritakan dalam kisah Injil hari ini. Artinya ini terbuka luas. Pergi kemana? Mungkin hari ini pergi ke rumahmu, mungkin juga pergi ke komunitas saya, mungkin juga pergi ke saudara, saudari Anda, anak-anak, cucu-cucu Anda, kalian yang ada di tempat yang jauh. Dan puji Tuhan bila itu terjadi dan Anda tersentuh dengan berita ini, Tuhan telah pergi untuk menjumpai orang-orang yang kita kasihi. Dan harapan itu juga mungkin bisa saja ada di hati orang-orang yang kita kasih di tempat yang jauh, dan mereka berpikir hari ini Tuhan Yesus juga akan pergi dan mengunjungi orang-orang yang saya kasih, yaitu para pendengar sabda hari ini dan yang menyaksikan video saya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, yang mau disampaikan dari pesan Injil hari ini buat saya secara pribadi,
Cinta kasih Allah itu luas, tak terbatas. Dan karya cinta kasih juga luas, tak terbatas. Hanya saja prediksi, tafsiran, pikiran kita, perasaan kita, jangkauan hati kita, niat baik kita, kehendak kita terbatas, membatasi perbuatan-perbuatan cinta kasih kita. Dan karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan kedua yang diperdengarkan pada hari ini, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kita kembali, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan jalan itu adalah jalan cinta kasih. Seberapa terbatasnya kita, baiklah di setiap hari kita tetap memikirkan tentang cinta kasih dan tentang karya pelayanan cinta kasih kepada siapapun. Sampaikanlah pada hari ini bersama pemazmur, mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu ya Tuhan. Dan keselamatan yang datang dari Tuhan adalah karya cinta kasih yang maha agung. Karena Tuhan telah mengutus Yesus Kristus putranya kemana-mana, berjalan menjumpai orang-orang Israel, lalu mengutus para muridnya dan kita semua yang dinamakan para muridnya saat ini, untuk memberitakan karya-karya yang maha agung yang dilakukan oleh Allah pada waktu dulu, maupun untuk menyatakan bahwa Tuhan tetap mampu bertindak pada saat ini ketika kita selalu dan senantiasa mengharapkan dan beriman untuk terjadi sesuatu yang baik kepada kita. Yeremia dalam kitabnya hari ini, Tuhan bersabda kepadanya, jangan menjadi takut dan gentar pada pribadi-pribadi atau pada kelompok-kelompok atau pada siapapun yang berusaha mencederai engkau dan melawan engkau, karena rohku telah ada padamu, aku telah memberkati engkau. Sebab itu aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau dari segala sesuatu yang membinasakan. Semoga kita semua yang telah terberkati oleh karena sakramen-sakramen dalam gereja yang senantiasa kita terima, kita dibebaskan dan disukacitakan setiap hari pada setiap saatnya untuk selalu siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa dan dibagikan kepada siapapun. Semoga Anda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan sekali lagi salam dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria, Maumere Flores, NTT. Jangan lupa untuk men-sharekan berita baik ini kepada siapapun melalui video yang saya bagikan ini, dan kiranya Tuhan memberkati Anda kalian semua. Amin.